Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Nah, sebelum mengalami pelajaran pagi hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Al-Fatihah. Sebelum masuk ke dalam materi, doa terlebih dahulu ya. Nikah, Ratna, Doni. Baik, sebelum masuk ke materi yang baru pada pagi hari ini, mungkin dari anak-anak ada materi yang kurang jelas dalam minggu yang lalu. Ada pertanyaan? Nggak ada, Baik, saya akan mengulas kembali materi pada minggu kemarin, yaitu tentang kisah keteladanan ulama Rasyidin. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar Rasyidin. Abu Bakar Rasyidin ini memiliki keteladanan yang patut ditiru, seperti misalnya anak yang mulia dan juga rela mengorbankan harta bendanya untuk menegakkan agama, serta penyantun, tidak pernah berbuat keji, dan selalu bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan umat. Lalu khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini memiliki sebuah keteladanan yang baik pula, yaitu perhatian kepada rakyatnya, adil, cermat, disiplin, menepati janji, dan hidup dalam kesederhanaan. Nah, yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sendiri dijuluki sebagai Dzunurain wal Hijratain, yang artinya memiliki dua cahaya dan pernah dua kali hijrah. Nah, ia juga menikahi putri Rasulullah, dua putri Rasulullah, yaitu Ummu Kulsum dan Ruqayyah, dan pernah dua kali hijrah, yaitu ke Habsyi dan ke Madinah. Lalu untuk khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini sejak kecil sudah diajar oleh Rasulullah SAW, dan orang kedua yang memperoleh dakwah dari Rasulullah setelah istri Rasulullah, yaitu Siti Khadijah. Nah, Ali bin Abi Thalib ini memiliki keteladanan yang patut dicontoh, yaitu semisal sabar, tabah, dan pemberani. Untuk ulasan materi yang Bapak berikan tadi, apakah ada pertanyaan? Saya rasa tidak ya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang baru, yaitu tentang Surat Ar-Rahman ayat 33. Surat Ar-Rahman ini merupakan surat Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah. Ar-Rahman sendiri adalah satu sifat Allah yang berarti Maha Pemurah. Nama Ar-Rahman sendiri diambil dari ayat pertama paling depan, yang juga dinamakan Ar-Ru'usul Quran, yaitu artinya pengantin Quran. Nah, arti dari surat Ar-Rahman ini bisa nanti dicari juga di Al-Qur'annya masing-masing. Dan di sini saya juga akan menyebutkan artinya, yaitu hai jamaah jin dan manusia, jika kamu menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Secara khusus, Ar-Rahman ayat 33 ini mempersilahkan manusia untuk melintasi atau menjelajahi ruang angkasa. Tapi kita sebagai manusia tidak akan pernah mampu menjelajahinya tanpa adanya kekuatan. Ada 3 penafsiran dalam ayat ini, yaitu yang pertama, ketidakmampuan manusia untuk lari dari kekuasaan Allah. Yang kedua, ketidakmampuan manusia dalam menghindari pertanggungjawaban kelak di
akhirat. Dan yang ketiga, kebebasan yang diberikan oleh Allah untuk menjelajahi ruang angkasa. Nah, dari tiga penafsiran ini menjadi suatu motivasi kepada manusia untuk mengembangkan diri dan teknologi. Karena manusia tidak mampu melintasi luar angkasa tanpa adanya ilmu pengetahuan, meskipun tetap sifatnya juga terbatas. Nah, dan yang selanjutnya yaitu penafsiran dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama adalah seruan kepada jin dan manusia, yaitu yang ini. Ya ma'syarul jinni wal insi. Sampai sini gitu. Nah, kata ma'syar ini, ma'syar ini artinya jamaah atau kelompok yang banyak. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan ia diambil dari kata asyarah yang artinya 10, karena mereka tidak dihitung satu-satu. Dan dalam ayat ini jin disebut terlebih dahulu daripada manusia, karena jin memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menjelajahi luar angkasa. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Jin bahwa sejak dulu jin telah sanggup untuk menjelajahi luar angkasa dan mencuri berita alam. Namun Allah kemudian melemparinya dengan panah api yang seperti dijelaskan dalam surat Al-Jin ayat 9. Nanti bisa dicek ya di Al-Quran. Nah, dan yang kedua adalah ayat ini stata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. Yang artinya jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi maka lintasilah. Nah, dalam ayat ini ada 3 pendapat mengenai ayat ini berkaitan ketidakmampuan manusia lari dari takdir Allah. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan, kalian tidak dapat melarikan diri dari Allah. Allah selalu melihat kalian tidak bisa lepas dari hukumnya. Kemampuan kalian, kemanapun kalian pergi, Allah selalu ada. Dan kedua berkaitan keadaan pada hari kiamat, terutama di yaumul mahsyar. Kata Ibnu Katsir, ini menceritakan manusia yang dikumpulkan di yaumul mahsyar yang mana semua malaikat menjaga sebanyak 7 saf di seluruh penjuru, maka tidak ada seorang pun yang bisa menembus atau melarikan diri. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan kemampuan manusia menjelajah langit ruang angkasa. Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, di antara rahmatnya Allah adalah kalian diberi kebebasan dalam melintas langit. Lakukan itu semua dengan sekuat tenaga, dengan sekuat pemikiran, pengetahuan kalian. Tetapi Allah mengingatkan bahwa kalian tetap dengan kemampuan yang terbatas. Untuk yang ketiga adalah ayat ini, la tanfuduna illa bisultan. Kamu tidak bisa menembus kecuali dengan kekuatan. Nah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munirnya menjelaskan, wahai manusia dan jin, jika kalian memang mampu menembus sisi-sisi langit, maka lakukan dan selamatkan diri kalian. Kalian semua tidak akan merasa sanggup melarikan diri dari kekuasaannya, sementara kalian tidak punya sedikit pun kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Ada yang ditanyakan? Saya rasa tidak ya. Nah, untuk isi kandungan dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 ini adalah Allah menyuruh jin dan manusia untuk melintasi langit dan bumi jika mereka mampu. Dan kedua, di dunia ini jin dan manusia tidak bisa lari dari takdir dan kekuasaan Allah. Dan
ketika di akhirat nanti jin dan manusia tidak bisa lari dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilakukan selama di dunia. Dan manusia bisa menjelajahi langit dan bumi dengan pengetahuan, tapi tetap meskipun itu juga dilakukan secara terbatas. Dan terakhir, ayat ini memotivasi untuk mengembangkan ilmu dan teknologi untuk menjelajahi luar angkasa. Mungkin ada yang ditanyakan dari penjelasan Bapak pada hari ini. Saya rasa tidak ya. Nah, untuk tugas kalian minggu depan adalah kalian menghafalkan Quran Surat Ar-Rahman ini beserta terjemahannya. Nanti kalian lalu maju satu persatu ke depan. Baik, kita sudahi materi pada pagi hari ini. Tetap semangat dalam belajar, karena dengan ilmu pengetahuan kalian bisa menjadi manusia yang berguna kelak. Baik, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.